Halo sahabat Tun Family, jumpa lagi nih dengan kita di sini. Hari ini kita akan menuju ke Sunan Ampel, Surabaya. Bagi warga Surabaya pastinya sudah tak asing lagi kan dengan jalan ini. Dan bagi warga di luar Surabaya, ikutin aja langsung keseruan kita hari ini menuju ke Sunan Ampel. Bagi yang belum tahu jalannya, langsung cus ikutin kita sampai video ini selesai ya. Cekidot. Dan dari Jembatan Merah kita mengambil arah ke Kembang Jepun ya teman-teman. Langsung aja kita mengambil jalan belok sebelah kiri setelah lampu merah Kembang Jepun ini. Langsung cus aja kita belok ke kiri ya teman-teman. Kita lurus aja mengikuti jalan sampai ada di Gapura Sunan Ampel. Kita lurus aja ya teman-teman, ikutin aja. Kalau belum tahu arah jalannya, kalian bisa buka maps, Google Maps ya teman-teman, untuk mempermudah perjalanan kalian menuju Sunan Ampel, Surabaya. Dari Gapura kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya ini, kalian ambil belok kanan sedikit, langsung lurus aja untuk menuju pintu depan dan menuju tempat parkir. Dan bagi sahabat Tun Family yang belum tahu silsilah dan asal-usul Sunan Ampel, yuk langsung aja dengarkan cerita berikut ini. Cekidot. Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Beliau menjadi pimpinan Wali Songo menggantikan Sunan Gresik yang wafat pada tahun 1419. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi dengan Dewi Chandrawulan. Ajaran Sunan Ampel lebih dikenal dengan ajaran Moh Limo Sunan. Ampel antara lain moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Di belakang hari, moh limo lebih populer dengan sebutan molimo dengan pengertian yang sama. Dan ajaran moh limo ini adalah dengan artian moh main tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, dan moh madat tidak menghisap candu atau obat-obatan terlarang, dan moh madon tidak melakukan zina. Mengapa disebut dengan Sunan Ampel atau Raden Rahmat? Karena ia menjadikan Kampung Ampel di Surabaya sebagai basis penyiaran agama Islam sekaligus tempat tinggalnya. Sunan Ampel adalah penerus cita-cita dan terkenal sebagai perencana pertama kerajaan Islam di Jawa. Ia memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya, sehingga ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel meninggal sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel, Surabaya. Sejak tahun 1972, kawasan Masjid Agung Sunan Ampel ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya dan hingga kini masih ramai didatangi para peziarah. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat.
Sunan Ampel memiliki 2 orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manilah dan Dewi Karimah. Sunan Ampel disebut sebagai bapak para wali karena banyak dari keturunannya menjadi bagian dari Wali Songo. Dan pernikahan pertamanya dengan Dewi Condrowati, Sunan Ampel memiliki 2 putra dan 3 putri, yaitu Maulana Mahdun Ibrahim atau Raden Mahdun Ibrahim atau Sunan Bonang atau Boang, dan Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat, dan Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran, dan Siti Mutimainah dan Siti Hafsah. Sementara pernikahan keduanya dengan Dewi Karimah, beliau memiliki 4 putra dan 2 orang putri yang bernama Dewi Mutaisyah atau istri Sunan Giri, Dewi Askia atau istri Raden Patah, Raden Hasanuddin atau Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin Sunan Demak atau Pangeran Tumampel atau Pangeran Lamongan, dan Raden Faki atau Sunan Ampel yang kedua. Sunan Ampel pertama kali datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya yang bernama Dia Dwarawati. Dia Dwarawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Berkertabumi. Sunan Ampel yang datang dengan saudaranya dan sepupunya Ali Musada dan Rade Burereh masuk ke Jawa melalui Tuban, Jawa Timur. Setelah menetap di Tuban untuk beberapa saat, Sunan Ampel kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke bibinya Dewi Sasmitra Putri di Kerajaan Majapahit. Saat itu Kerajaan Majapahit sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan merupakan tugasnya dengan hidup hedon atau foya-foya. Kondisi itu membuat Majapahit carut marut dan mendorong Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Kerajaan Majapahit tersebut. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Untuk mendukung tugasnya yang diberikan, Sunan Ampel membangun masjid sebagai pusat ibadat dan dakwah, serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Denta, sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke wilayah lain seperti Madura hingga Bima. Sunan Ampel melakukan dakwah dengan membangun jaringan kekerabatan. Sebagai seorang dengan latar belakang multikultural, Sunan Ampel juga melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam agar lebih mudah diterima masyarakat. Salah satu cara dakwahnya Sunan Ampel yang masih dikenal hingga kini adalah falsafah moh limo. Kata moh dalam bahasa Jawa artinya tidak mau, sedangkan limo berarti 5. Moh limo menjadi falsafah yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Berikut 5 perkara yang diajarkan dalam falsafah moh limo. Moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau mabuk, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, dan moh madon tidak mau berzina. Dan berhubungan dengan Sunan Ampel, Wali Songo sendiri diartikan sebagai seorang yang telah mencapai derajat tinggi dan memiliki pengetahuan agama yang sangat luar biasa.
Wali Songo secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa sanga atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali, tulis Dr. Imam Subagji MA dalam bukunya. Peran Wali Songo tak jauh berbeda dengan ulama yang menyebarkan agama Islam di tiap wilayah berikut dengan gaya dakwanya tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari nama suatu wilayah yang melekat pada diri mereka menggantikan nama aslinya. Untuk itu tidak ada salahnya memperkaya pengetahuan kita dengan memahami nama-nama Wali Songo berikut dengan identitas aslinya. Wali Songo pertama adalah Maulana Maghribi, berasal asli Maulana Malik Ibrahim. Ia wafat pada tahun 1419 usai mendirikan pondokan tempat belajar agama di Leran. Wilayah yang menjadi target dakwahnya pertama kali yakni di desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara dari kota Gresik. Wilayah itu pula yang menjadi tempat bersemayamnya Maulana Maghribi, tepatnya di Kelurahan Gapuro Sukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Wali Songo Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nama Ampel sendiri diambil dari daerah bernama Ampel Dentah, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat inilah ia memulai aktivitas dakwanya dengan mendirikan pesantren Ampel Dentah dekat dengan Surabaya. Dan yang ketiga adalah Sunan Bonang. Selanjutnya ada Sunan Bonang dengan nama asli Raden Makdum Ibrahim. Bila dilihat dari silsilahnya, ia adalah putra dari Sunan Ampel atau cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Dan yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Syarifuddin. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa ia adalah putra dari Sunan Ampel. Dan yang kelima adalah Sunan Giri. Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Giri yang semula bernama Raden Paku. Nama Giri ini diambil dari wilayah yang menjadi pusat penyebaran dakwanya di Jawa Timur, yakni bukit sebelah selatan kota Gresik yang bernama Bukit Giri pada tahun 1481 Masehi. Kemudian ia juga mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pesantren Giri. Dan yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang paling terkenal di antara 9 wali lainnya. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Jaka Said. Daerah tempat berdakwah tidak terbatas karena ia merupakan seorang mubalik keliling. Namun Sunan Kalijaga lama menetap di Kalidangu, Demak. Dan yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sodik. Nama Kudus diambil dari wilayah tempat menyebarkan agama Islam yakni Kudus. Saat itu masih dikenal dengan nama Kota Tajuk. Di Kudus ia menerapkan strategi dakwahnya dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Pasalnya warga Kudus saat itu masih didominasi oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Dan yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria bernama kecil Raden Prawoto. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dan yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Terakhir Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah.
Terima kasih sahabat dan family telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support kita dengan like, komen, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi bikin videonya. Thank you for watching. Yuhuu.